Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus supaya lebih banyak lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala Sidang terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama, sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour itu? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada masa itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun, keterbatasan yang dimilikinya tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini, lahir gerakan Pentakosta dan karismatik yang ada hingga saat ini. Kini, ratusan juta orang di seluruh dunia diberdayakan Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta yang kedua yang dimulai dari Azusa Street. Dan sekarang ini, di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Melalui Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang-orang tua atau opa oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu, kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melanjutkan pekerjaan baik di dalam Tuhan dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Yang pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau kampus kita, sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita mulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan, dan lain-lain. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital
sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Yang ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati lewat kepandaian kita seperti bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, konten kreator, hiburan, bahkan dengan mengerjakan soal-soal matematika, dan lain sebagainya. Tentunya juga melalui pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Kita datang ke tempat ini karena kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, amin. Mari kita memberikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Katakan haleluya. Yes Lord Jesus. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya bersyukur Tuhan akan mengundang kami Tuhan untuk hadir bersama Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GP Pantai Permata ya Bapa. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Berikan kami kehausan kerinduan untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Bila di tempat ini dimanapun Tuhan berada ya Bapa, kami percaya hadirat-Mu lawat-Mu melingkupi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh udara Yesus, yang beban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kami iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan akan membawa kami Tuhan memasuki Tuhan di minggu yang baru ini ya Bapa. Saya percaya sepanjang minggu yang akan datang damai sejahtera, sukacita Tuhan melingkupi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, muliakan Engkau Tuhan di tempat ini.
Terima kasih Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita bersukacita dalam Tuhan, amin. Biarlah kita sama-sama bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
bagi kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Bila setiap kami yang di tempat ini Tuhan, bersorak Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Mari kita lebih lagi. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Raja mulia. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Tos kanan kiri katakan Engkau sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa, kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Syakara barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lembut setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bila pada saat kita menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh datang di hadapan Dia, dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman pada pagi hari ini di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak
kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Bila jemaat menaikkan penyembahan ini, inilah yang Yes Lord Jesus. Setiap Syakalah. Bila musik yang bermain, mari kita sama-sama untuk menyembah, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagi yang bisa berbahasa roh, ayo bangun manusia roh kita bersama-sama. Bila karunia yang Tuhan berikan, kita aktifkan. Yes Lord Jesus. Bagi yang masih belum bisa berbahasa, bermazmur untuk Tuhan. Bila dengan waktu dan kesempatan yang ada, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Baik suka ataupun duka, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Pada saat kita datang, kita mencari, kita mengetuk pintunya, maka Dia akan bukakan pintu bagi setiap kita. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan, kami merenungkan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tidak bisa Tuhan kami hidup dengan kebaikan-Mu Tuhan yang begitu banyak Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dalam pada pagi hari ini Tuhan kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan.
biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Lebih sungguh-sungguh. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kami mau bernyanyi Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita dengan sungguh-sungguh bahagia. Kami berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan sampai Kau datang kali kedua Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku mau bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari kita sama-sama belajar. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku berbahagia. Aku bahagia, yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi
memuji Engkau Tuhan. Semasa hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami memuliakan Engkau Tuhan, Engkau sudah membentuk kami Tuhan di dalam penyembahan Tuhan. Pada saat kami memuliakan Engkau Tuhan, Kau belajar Tuhan buka hati untuk kami. Kau mau buka hati kami Tuhan. Bila Kau lawat kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada saat kami memuliakan Engkau Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan, yang tidak bisa Tuhan kami dapatkan Tuhan di dunia ini Tuhan, yang hanya bisa kami dapatkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Yes Lord. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku mau bernyanyi Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Yes Lord Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Oh giranglah kami mau bersuka cita Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yes Lord. Tuhan Yesus ya Tuhan cinta pada saya. Oh giranglah. Kami mau berkirap Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Katakan, dengar. Dengar dia panggil nama saya. Yes Lord. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya. Sebut nama kita sendiri. Dengar dia panggil
bersuka cita, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari karyawan kami, Pak Heron. Tuhan Yesus memberkati. Murapi hamba, murapi anak-anakmu dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, bertepuk tangan, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudaraku, apa kabar? Biarpun biasa-biasa, kurang baik, harus luar biasa. Bertepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itulah yang mengangkat iman kita. Amin. Maut telah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib di bukit Golgota. Saudara, jadi saudara nggak boleh pesimis. Nggak boleh pesimis. Ya, saudara, kegagalan, ya ada istilah 100 kali gagal masih ada satu. 1000 kali gagal masih ada satu. Ya saudara, nah dari 100 atau 1000 kegagalan saudara, mari saudara jangan dilanjutkan, masih ada kesempatan lagi saudara dengan kegagalan, tapi harus dengan kesuksesan. Nah bagaimana caranya saudara supaya ada satu, bukan kegagalan, kesuksesan? Saudara, kita mari bercermin. Ya, mungkin saudara bilang, Pak saya gagal 3 kali, Pak saya gagal 10 kali dan sebagainya. Masih ada satu lagi. Ya saudara, nah kita mari merenungkan back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan, umat pilihannya. Kadang-kala kita mengandalkan manusia. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Ya, saudara, kadang-kadang kita mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan mengajar kita itu 7, andalkan Tuhan. Ya, saudara, andalkan Tuhan. Kadang-kadang kita, saudara, Tuhan dikasih nomor 3, bukan nomor 2, nomor 3, ya, saudara. Nomor 4, nomor 2 aja nggak boleh, apalagi nomor 3, nomor 4 dan sebagainya. Kita berjalan dengan jalan sendiri. Itu satu kesalahan. Ya. Atau kita melakukan sesuatu, saudara, kasih dalam Tuhan, tapi perjalanan hidup kita itu kita menyimpang. Firman Allah katakan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Menyimpang mungkin ke kanan atau ke kiri, saudara. Atau kita menoleh ke belakang, saudara. Jangan. Ya. Di belakang kita itu, saudara, kasih gelap. Belakang kita itu, saudara, tidak benar. Ya. Maka kita jangan sampai melihat di belakang. Ya. Atau di belakang saudara ada baiknya, kita mandang depan lagi lebih baik lagi. Ayo katakan amin dong. Ya, jangan sampai menyimpang aja. Amin. Ya. Jadi saudara, jangan matikan imanmu. Jangan matikan pengharapanmu. Jangan hilangkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau harus bangkit dengan iman. Bangkit dengan pengharapan baru. Ya saudara, roh Tuhan akan bekerja bersama rohmu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, jadi manusia, saudara, hidup di dunia ini, ya segala keturunan, ya saudara, segala kelompok manusia. Manusia dalam hidup ini ingin sukses, kesuksesan dia ingin raih. Enggak salah saudara, enggak salah, enggak salah. Ya. Manusia hidup ingin sukses, ya, hidupnya dalam kesuksesan, satu kebanggaan, satu keberhasilan. Ya. Kalau kita menarik kembali ke dalam firman Tuhan, kesuksesan adalah rencana Tuhan, ya, rencana Allah bagi umat Tuhan. Ya. Apalagi kita umat pilihan Tuhan. Pasti saudara, Allah punya satu rencana kesuksesan untuk umat-umat pilihannya. Enggak ada Tuhan tidak memberikan rencana yang baik. Ya. Pasti memberikan rencana yang baik, rencana yang berhasil, rencana kesuksesan. Amin. Jadi menuju kesuksesan saudara harus dengan apa? Perjuangan. Ya. Pandanglah satu titik di depan kita, jangan terlalu tinggi lah, ya, jangan terlalu muluk-muluk.
satu tujuan yang bisa kita gapai, kita bisa capai, kita bisa dapatkan, kita bisa raih. Satu titik ini aja dulu. Sesuai dengan apa? Level kerohanian kita dulu. Dengan kemampuan, ya, keterbatasan kita dulu. Ya, saudara, apakah kemampuan, kemahiran saudara, karunia yang Tuhan berikan, modal yang saudara punya, apalagi pengetahuan, pengalaman yang saudara, jangan terlalu muluk dulu lah. Ya, raih dulu yang apa yang saudara bisa raih dulu. Ya, saudara, karena Tuhan punya keinginan anak-anaknya itu sukses. Ini Alkitabiah. Ya, karena kesuksesan adalah janji Allah bagi umat-umatnya asal tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Ya, itu pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Ya. Penggenapan itu akan terjadi bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya. Amin. Ya, tadi saya berdiri di situ, WWL menuntut saudara dalam pujian penyembahan, saudara. Ya, nggak semuanya sih, ya, tangannya terangkat, ya, terus fokus dengan Tuhan, nggak semuanya. Ya, ada beberapa, ya, saya lihati, saya perhatikan gitu. Maka itu saya ajar kepada saudara semua yang hadir berapa orang, iya semuanya. Pujilah dia, sembahlah dia. Ya. Sedangkan saudara yang hadir saja, saudara yang mengangkat tangan, yang menarikkah, menyembahkah dengan sungguh-sungguh, saudara, apakah terlepas dari masalah? Apakah saudara tidak akan menghadapi tantangan? Menghadapi. Menghadapi masalah, tantangan. Siapa yang gak menghadapi? Pasti menghadapi. Tapi engkau memuji Tuhan, engkau menyembah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, saudara, Tuhan menyelesaikan segala perkaramu, persoalanmu. Ya. Orang yang menyala-nyala, saya datang beribadah, apa doa pribadi saja, diizinkan Tuhan menghadapi tantangan persoalan. Saudara, mungkin tantangan persoalan melebihi level kerohaniannya, tapi Tuhan izinkan karena Tuhan akan membelanya. Tuhan akan ada di depan hidupnya. Amin. Nah, bagaimana jemaat yang biasa-biasa datang ibadah, saudara, tidak sungguh-sungguh. Nah, dapat apa kita? Dapat, maka itu ajarlah diri kita, ajarlah keluarga kita sungguh-sungguh. Karena apa? Kita memang ngelihat Tuhan, tapi roh dengan roh. Kita masuk dalam dimensi roh. Amin. Ukuran kita tuh di mana? Nah, hati-hati saudara kasihan Tuhan. Kita ini diincar oleh iblis loh. Karena kita ini umat pilihan Tuhan. Iblis ingin menjatuhkan. Kalau saudara kita ini bukan di dalam Tuhan, incaran iblis gak terlalu signifikan. Dia ingin menjatuhkan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Rumah tangga mau dihancurkan, mau dihilangkan harmonisnya. Tidak ada kepercayaan dengan suami, tidak ada kepercayaan dengan istri. Supaya apa yang diinginkan, kesuksesan dalam rumah tangga ini dibatalkan oleh iblis. Baik melalui dunia kerja, melalui pertumbuhan anak-anak. Banyak ya. Banyak iblis ingin merusak dengan cara-cara siasatnya dia. Hadapi dengan roh yang menyala-nyala. Api Tuhan akan melingkarin kita. Api Tuhan akan melindungi kita. Amin. Kalau ada api, saudara sedang menyala, apalagi api itu besar. Ada enggak, saudara, benda-benda yang mau masuk di api itu, saudara? Setiap benda yang mau masuk di api itu pasti hancur, hangus. Ada nggak binatang saudara akan masuk di situ? Pasti dia lari. Ya, asal api Tuhan ada dalam kita, iblis tidak akan bisa masuk. Api Tuhan akan turun, api Tuhan akan turun, roh kita menyala-nyala. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan. Amin. Dan kita baca firman dengan roh yang menyala-nyala, firman itu dahsyatnya luar biasa. Amin. Haleluya. Ayo biasakan diri kita. Amin.
roh menyala-nyala. Pujian penyembahan roh menyala-nyala. Rencana Tuhan buat kita adalah menuju keberhasilan. Kesuksesan gak ada lagi. Haleluya. Ya, maka itu saudaraku kasih dalam Tuhan. Kesuksesan bukan hal yang salah. Ya, bukan pemikiran keinginan yang salah, itu normal. Kesuksesan bukan saja dalam hal materi atau keuangan saja. Hati-hati, saudara. Kalau kita banyak uang, buat apa, saudara, kalau rumah tangga hancur? Buat apa keturunannya hancur? Ya. Keberhasilan keuangan semata-mata hanya engkau hidup sementara di dunia ini. Setelah itu kau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Engkau tinggalkan keluargamu, ya, dengan kesuksesan yang tidak benar, cara hidup yang tidak benar, rumah tanggamu hancur, keturunanmu hancur. Jangan kau tinggalkan dengan harta kau warisan kepada anak-anakmu, tapi kau tidak tinggalkan damai sejahtera sukacita. Dan tidak kau perkenalkan keintiman dengan Tuhan. Justru kesuksesan itu bukan hanya materi saja. Jangan kau memburu kesuksesan hanya dengan materi. Burulah Tuhan. Kejarlah Tuhan, dapatkan Tuhan, melekatlah dengan Tuhan. Maka segala aspek kehidupanmu pasti dijamin oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita harus sukses. Apapun gejolak keekonomian, dunia ekonomian, ya, negara kita Indonesia, saudara, jangan takut, jangan khawatir. Ada ekonomi surga. Tuhan bisa membukakan satu pintu yang berkatnya berkelimpahan untuk kita. Itu disebut mujizat. Saudara percaya dengan mujizat? Percaya. Percaya, jadi gak usah khawatir. Kegagalan itu adalah suatu pengalaman. Kegagalan satu introspeksi. Ya, jangan mundur ke belakang, tatap ke depan. Jangan berhenti. Raih satu titik. Ya, saudara, andalkan Tuhan. Engkau harus melekat pada Tuhan. Amin. Ya. Justru saudara, kalau kau saudara mengalami kegagalan, saudara kasih dalam Tuhan, mengalami kemunduran, saudara kejar Tuhan. Saudara tinggalkan waktu-waktu apapun, mungkin ya waktumu pesimis, ya macam-macam lah. Apalagi kau sudah berhasil, sibukmu, jangan lupa kejarlah Tuhan terus. Saudara, dapatkan Tuhan terus. Kesuksesanmu bukan karena waktumu habis di dalam apa yang kau sibukkan. Kesuksesanmu ada di tangan Tuhan. Amin. Di tangan Tuhan. Haleluya. Di tangan Tuhan. Ya. Jangan kita ingin jadi kaya. Biarkan Tuhan menjadikan kita kaya. Alkitabiah. Amin. Haleluya. GBI TSC harus nyoro menyala-nyala. Ya, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Ya, ada wajah yang sama. Ya, wajah yang berbeda-beda karena orang yang berbeda-beda datang. Diam aja. Saudara, seolah-olah nggak bernyawa, pada bernyawa. Gimana mau Tuhan turut bekerja? Saudara nggak mengasihi Tuhan. So mengasihi, ya mengasihi Tuhan, pujilah dia. Tinggikan dia. Maka Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Haleluya. Nah, tepuk tangannya dahsyat. Ya, ini baru jemaat TSC. Haleluya, amin. Ya, saya jujur aja tadi, Tuhan jangan tersinggung ya, memang benar ya. Jangan tersinggung, memang benar. Kita ini orang-orang yang sederhana loh. Sederhana, mengucap syukur. Dengan kesederhanaanmu jangan kau turunkan levelmu. Justru kau naikkan level rohanimu. Dengan kesederhanaan ini engkau akan sukses, kau rendah hati. Engkau akan berhasil. Engkau gak akan sombong. Amin. Engkau belajar dari kesederhanaanmu ini. Engkau jadi bukan karenamu, tapi karena Tuhan.
Amin. Jadi kan sudah jadi manusia kok kita. Tinggal apa? Pengharapan kita yang luar biasa. Siapa yang mau berhasil tahun ini? Terima. Terima. Jangan sombong. Kasih tahu jangan sombong. Jangan menyimpang. Jangan menyimpang. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau engkau sedang diproses karena kesalahanmu, jangan mundur, jangan berhenti. Ya, saudara, naik. Haleluya. Amin. Ya, saudara masih ingat kan layangan? Pernah kan saya kasih tahu? Masa lupa? Kalau nggak ingat saya nggak lanjutin nih. Ingat nggak? Layangan itu dinaikkan oleh layangan sendiri. Enggak. Ada kenur dulu benang, ada tangan yang naikkan tuh manusia. Saudara, Tuhan kasih perumpamaan kepada kita. Kita ini bagikan layangan, tapi manusia loh Pak. Iya, bagikan layangan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kenur ini bagikan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Tangan Tuhan yang menaikkan kita. Amin. Dia akan berkarya dalam kehidupan kita. Bila layangan itu singit ke kanan ke kiri, saudara, nanti saudara tangan Tuhan akan narik. Akan turunkan dulu, dibetulin dulu, diperbaikin dulu, dinaikkan lagi. Layangan itu saudara harus ada angin. Biarpun saudara pakai kipas angin gak akan nyampe. Karena harus tinggi. Itu disebut badai. Gak ada yang amin. Gak amin maupun amin, badai. Cobaan. Ya. Jangan takut, yang penting kok gak singit. Haleluya. Yang penting kok gak oleng. Badai semakin besar, semakin ya saudara tinggi, semakin apa besar, semakin apa tuh nama itu, kencang saudara kasih Tuhan. Itu layangan semakin mantap bermain-main di atas badai. Karena tangan Tuhan terus memegangnya. Tuhan yang memainkannya. Ke kanan, ke kiri, terus ada lawan, sikat bu. Wah. Nukik, saya naik lagi. Nah itu kita. Engkau ditukik sama Tuhan, ada tujuan. Untung ada 3 orang di sini yang untung. Di sini tak ada untung. Di sini banyak nama untung. Haleluya. Ya, jadi kalau saudara ditikuk itu namanya nukik, tak, jangan jerit. Ada tujuan mengalahkan musuh-musuh. Wah, haleluya. Kalau saudara diulur semakin tinggi, jangan sombong. Semakin aku diberkati, aku dilimpahkan. Nah gitu. Ditarik, jangan teriak, aduh, saudara. Semakin engkau ditarik semakin kencang. Haleluya, haleluya. Mana ada layangan ditarik saudara putus patah kempot. Haleluya. Layangan semakin ditarik, prepet. Orang gak pernah naik layangan, mukanya bengong aja. Betul gak? Kalau layangan kalau ditarik, gagah kan dia? Wah, apalagi di Bali. Ini musim layangan. Ada suaranya. Apalagi 17 Agustus, waduh ada lagu kemerdekaan. Saya bilang, siapa yang nyetel? Loh layangan, malam nyala. Bingung saya tuh, saya lihatin. Nah saudara kasih Tuhan, biarpun malam nyala. Karena roh Allah yang menyala-nyalakan. Beri tepuk tangan dulu. Amin, haleluya. Sudah 20 menit firman belum nyampe. Ya, inilah hadirat Tuhan. Siap? Kita sebagai umat Tuhan telah dipanggil loh saudara, telah dipilih loh. Ya saudara, yang manggil siapa? Tuhan. Panggil bukan untuk saudara bangkrut, pailit, sukses. Maka Yesaya 41 ayat 8-10, lihat di sini. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasih, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu,
Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Tangan Tuhan memegang hidup kita. Tali kekangnya dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menuju keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kuncinya adalah satu, hidup ini harus takut dengan Tuhan. Taat setia kepada Tuhan. Yaitu melalui kebenaran, yaitu firman Tuhan. Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Belum apa-apa udah sombong, congkak. Ya jangan. Kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Saudara, Tuhan gak bisa dibohongin dalam hatimu. Saudara, jangan sombong. Belum sukses sudah sombong, gimana sukses? Jangan congkak. Ya, jangan tingkah laku yang jahat. Jadi Tuhan inginkan kita itu rendah hati. Karena berkat-berkat Tuhan itu satu kehormatan. Satu penghargaan orang yang taat dan setia rendah hati. Amin. Haleluya. Orang yang rendah hati, orang yang taat setia, itu orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Hidup harus takut, taat, setia kepada Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Yang kedua, sebagai umat Tuhan meyakinkan bahwa berkat itu dari Tuhan, bukan dari kerja kita. Karena kita sarjana, kita punya koneksi, saudara. Hati-hati, apa yang kita sudah peroleh, kesombongan, kecongkak seolah-olah dari kita. Iblis datang membawa seorang penipu, seorang pendusta, seorang yang merajuk, seolah-olah benar. Hartamu akan dibawa oleh itu. Maka itu jangan kita jadi pembohong di hadapan Tuhan. Amin. Yakinkan ya bahwa apa yang kita punya dalam hidup ini sampai nafas pun, ya keluarga kita miliki, harta yang kita miliki, dunia kerja itu semua dari Tuhan. Kita tidak bisa keluar atau lepas dari Tuhan. Amin. Jangan seperti orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Bahwa berkat itu diperoleh karena kerja keras dan usahanya. Maka saya katakan libatkan Tuhan, andalkan Tuhan apapun. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Amin. Orang yang selalu mencari Tuhan, selalu masuk dalam hadirat Tuhan setiap pagi maupun tidur. Saudara, dia sadar ini saudara. Bahwa Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Enggak akan menambahnya. Amin. Nah, tanpa perkenanan Tuhan maka segala jerih payah untuk meraih keberhasilan adalah sia-sia. Ya saudara. Yang ketiga. Milikilah perencanaan. Untuk menuju titik yang kita akan sampai, akan berhasil. Ya, jangan muluk-muluk lah dulu. Amsal 24 ayat ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi pentingnya perencanaan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Amin. Kalau saudara ingin berhasil, ingin sukses, apa yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan saudara. Atau iblis datang menipu dengan muslihatnya. Saudara supaya perencanaanmu berhasil, saudara kan punya Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Saudara sharinglah dengan orang-orang tua, orang-orang punya pengalaman. Walaupun dia muda, tapi dia saudara dipakai Tuhan untuk apa? Sharing. Saya selalu kalau apapun yang mau saya kerjakan di dalam pekerjaan saya, dunia usaha saya sharing. Sharing, biarpun pada anak yang umur 25, 30, oh ini bidangnya dia. Oh dia ini orang keuangan, saya panggil. Tolong ya Bapak atau saya mau begini, menurutmu gimana? Menurut kalian gimana? Ya, sharing.
Supaya engkau punya perencanaan. Jangan sampai ini dari Tuhan atau dari iblis. Jangan lihat dulu, waduh ini. Jangan saudara. Ini dunia usaha. Di dunia ini saudara. Ratusan orang ngejar saya. Ya saudara. Untuk melibatkan saudara dunia kerja. Saya gak pernah tertarik apapun saudara. Saudara, dengan iming-iming yang luar biasa. Dengan bunga profit yang luar biasa. Saya gak mau. Saya selalu libatkan Tuhan. Kalau saya sudah mulai pas ini saudara, saya panggil orang-orang yang bidang ini, saya libatkan dia. Betul nggak ini nggak? Itu pun nggak langsung dia. Itu pun saya bawa dalam hadirat Tuhan. Bener nggak? Jangan buru-buru kaya lah. Biar Tuhan yang jadikan kaya. Amin. Belum apa-apa udah pengen punya private jet. Kalau saudara mau punya private jet silakan datang ke kompleks saya. Ada F-16 lagi nongkrong itu. Tapi kuncinya nggak tahu di mana itu. Ya, mesinnya nggak ada. Hanya saudara patung aja tuh. Amin. Jadi pentingnya perencanaan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Hidup tanpa perencanaan yang benar tidak mungkin bisa menghasilkan kesuksesan yang diharapkan. Jadi segala perencanaan dibuat dengan jelas, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Semuanya serahkan di bawah kaki Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan belum menyampaikan berita. Tuhan akan kirim orang. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Saudara ada orang yang Pak join Pak. Ini benar nih. Gak ngomong bohong. Gak nyeritain yang lain. Ini benar nih. Tanya ibu. Saya akan invest Pak ke travel Bapak. Sering kali. Saya bilang enggak. Ada orang bank lagi datang. Pak. Bunganya kecil, enggak, saya mau hidup dengan kekuatan saya sendiri bersama Tuhan. Saya enggak mau, saudara saya kerja, karyawan saya kerja, lalu bayar bunganya bank. Saya enggak mau saudara, kasih dalam Tuhan, saya punya profit, saya bagi hasil dengan ya saudara, kawan orang yang join, enggak mau. Saya mau hidup dengan mengandalkan Tuhan bersama kekuatan saya. Amin. Biarpun profitnya, ya Tuhan berikan sekian mengucap syukur. Yang penting saudara keselamatan, itu yang penting. Amin, amin. Saudaraku kasih Tuhan, jangan sampai kita mikirin yang sia-sia. Mikirin apa saudara? Mikirin apa? Mikirin orang yang merugikan kita. Sia-sia namanya. Kita mikirkan boleh persoalan permasalahan datang saudaraku kasih dalam Tuhan untuk apa? Untuk menuju ke depan. Haleluya. Siap diberkati. Menuju sukses. Amin. Ya, jadi miliki perencanaan. Yang terakhir. Semangat kerja keras. Nah, jangan lupain Tuhan. Kerja keras, tapi utamakan Tuhan. Jangan pernah putus asa. Amin. Apalagi ada healing, datang dong healing. Ya, saudara ada acara untuk Tuhan, masih ada acara untuk ketemu Tuhan, datang. Sesibuk apapun kau ketemu dengan Tuhan. Amin. Kau berbahasa roh, kau sempatkan baca firman, sesibuk apapun, itulah perlindunganmu. Hidup harus disertai semangat juang dengan bekerja keras tanpa menyerah. Saudara mau terima mujizat? Mau terima keajaiban? Mau? Roh yang menyala-nyala. Amin. Bukan kau kerja keras karena dunia usaha, nanti itu pas keluar gereja. Ya saudara, mau kerja keras? Mau terima mujizat? Pujilah dia dengan segenap hati. Sembahlah dia dengan segenap hati. Nah di situ kekuatan ilahi akan turun. Kau ada di dimensinya Tuhan. Begitu kau keluar saudara, kau bekerja. Saya percaya engkau tidak jadi pemalas. Engkau menjadi prestasi. Berjuang. Karena ada roh Allah di dalam hidup kita. Amin. Ya amin, amin, amin. Katanya roh menyala-nyala. 2, 3. Tepuk tangan. Haleluya.
Amsal 10 ayat keempat, baca yang amin, amin, amin. Ya, Amsal 10 ayat 4. Sudah siap? 2, 3. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Sehat loh. Ini sarap-sarap loh di sini. Sehat. Kan ini contoh nih ya, ada apa sendal kayu tuh yang tajam-tajam itu. Enggak tahu ya? Tahu kan? Saudara mau sehat? Pakai itu. Saya pakai. Aduh katanya orang-orang. Aduh memang awalnya bagaimana? Aduh, pakai terus saja, pakai terus. Lama-lama enggak adu-adu, enak. Kenapa? Sini sakit hilang. Betul. Ada saya di rumah. Saya sering pakai setiap hari. Saudara, awal memang sakit, daging sakit, malesnya sakit. Orang kok nggak mau sakit? Orang nggak mau susah-susah. Saudara harus kuat. Amin. Saudara harus kokoh. Amin. Buat apa tuh sendal yang dibuat itu? Buat apa? Memang buat siksa saudara. Ya. Amin. Saudara bersusah-susah payahlah dulu. Ya, nggak ada yang ngambil kalau ngomong susah-susah payah dulu. Nanti kau berhasil. Karena Tuhan melihat orang yang diurapi. Orang yang tidak pernah menyerah. Tapi selalu berserah kepada Tuhan. Pasti diberkati. Amin. Sampai ada jemaat yang pemalas, malu. Ada nyanyian, malu. Gimana? Gimana? Nah, ini dia. Amsal 13. Ya. Atau Amsal 6 dulu deh, Amsal 6. Malu semut merah ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Amsal 13:4, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Haleluya. Amin. Ya jangan malas-malas. Semut malas mati, kering dia, gak ada makanan. Semut lihat. Saudara biar disapu manusia, diinjek manusia, ya macam-macam, dia tetap bekerja keras. Supaya gudangnya ada sembako. Saudara pun harus kerja keras. Bagaimana supaya saudara tidak disapu oleh orang dunia, oleh tantangan masalah, tidak diinjak oleh orang dunia. Ya saudara, ada pelindung, ada perisai, yaitu Tuhan Yesus. Umat yang tidak pemalas dilindungi oleh Tuhan. Karena orang benar banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak musibah, tapi Tuhan selamatkan. Tuhan lindungin. Amin. Amin. Sukses. Berhasil. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Shalom. Tahun ini tahun double blessing, katakan amin. Amin. Kita harus responi ya bahwa ada 4 poin yang Pak Aaron sampaikan. Jangan ingin menjadi kaya, tapi biarkan Tuhan yang jadikan kita kaya. Pertama. Yang kedua, jangan sombong, tetap rendah hati. Sekalipun kita diberkati, berkat itu akan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, miliki perencanaan. Ingat bahwa terkadang kita nggak bisa sendirian. Kita perlu tanya orang-orang yang sudah melalui terlebih dahulu, yang sudah berpengalaman. Ya, saya pun sekarang juga kalau misalnya ada hal-hal yang di bisnis yang saya perlu tukar pikiran, saya pasti tukar pikiran. Padahal saya tuh asam garamnya udah banyak, tapi masih tukar pikiran. Jadi kita perlu perencanaan, kita perlu pertimbangan, pertanyaan buat orang-orang yang bijak, orang-orang yang sudah lebih dahulu menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi. Yang ketiga, yang keempat, semangat kerja keras, doa keras, kerja cerdas. Ya, jangan sampai kita nggak berkualitas. Banyak orang kerja nggak berkualitas. Tapi kalau doa keras, kerja cerdas, saya percaya hidup kita berkualitas. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah.
Mari kita siapkan hati kita. Kita buka kedua tangan kita dan berikan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesuksesan, berkat double blessing, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.